ikan. Jangan lupa buang durinya. Gimana kabar kalian? Semoga sehat-sehat semuanya. Kali ini aku akan membahas film berjudul Rambo: Last Blood yang dirilis pada tahun 2019. Film Rambo Last Blood ini akan mengisahkan seorang veteran militer Amerika untuk balas dendam terhadap kematian ponakannya yang sangat dia cintai. Bagaimana kisahnya? Langsung kita ke filmnya. Film diawali dengan aksi pencarian tim SAR mencari 3 pendaki yang terjebak karena badai yang terjadi di sebuah gunung. Karena badai yang sangat lebat, tim SAR menarik aksi pencariannya. Tindakan yang tak serupa dilakukan oleh sukarelawan yang tetap mencari pendaki itu dengan menunggangi kudanya meski harus berhadapan dengan badai yang lebat. Sukarelawan itu menemukan satu pendaki yang sudah tak bernyawa. Dan akhirnya dia bisa menemukan 2 pendaki lainnya. Satu pendaki itu, si pria, enggan untuk diselamatkan karena pria itu mau menemukan jasad istrinya. Dengan terpaksa dia hanya bisa menyelamatkan pendaki wanita yang masih selamat. Dan 2 pendaki lainnya ditemukan sudah tewas oleh tim SAR. Itulah aksi heroik pemeran utama di film ini, bernama John Rambo, yang diperankan oleh Sylvester Stallone. John ini menjadi veteran militer Amerika yang dulu bertugas di Vietnam, yang biasa kita kenal dalam film Rambo. Sekarang dia tinggal bersama saudara perempuannya bernama Maria, dan banyak menghabiskan waktu merawat ponakannya bernama Gabriel, serta berkuda di halaman rumahnya. Selain itu, hari-hari John juga dihabiskan di dalam terowongan rahasia yang dia buat, di mana dia menyimpan koleksi persenjataannya. Saat di ruang rahasianya, John yang sedang menempa besi, datang Gabriel untuk bertemu dengan pamannya. Kemudian Gabriel meminta John untuk berkuda dan mengobrol layaknya ayah dan anak, bukan lagi seperti paman dan ponakan. John mengizinkan Gabriel mengajak teman-temannya untuk melihat terowongan yang dia buat. Okay, cool, yeah. You draw that? Yeah, I do that actually. Saat temannya sudah pergi, John menghampiri Gabriel. I need to talk to you about something. Gabriel berkata pada John bahwa dia akan pergi ke Meksiko untuk menemukan ayahnya, yang akan dibantu oleh temannya bernama Giselle yang sebelumnya menelpon Gabriel. Just tell me everything. John tentu melarangnya karena ayahnya tidak sebaik yang dipikirkan oleh Gabriel. Dan larangan yang dibuat John bukannya tidak beralasan, ya karena dia sayang pada Gabriel dan sudah menganggap Gabriel layaknya anak sendiri. Jadi si Gabriel ini anak yang ditinggal pergi oleh ayahnya, dan ibunya meninggal saat setelah Gabriel lahir. Dan sejak kecil John bersama Maria yang merawatnya. Uncle John! Gabriel mengendarai mobilnya saat setelah berpamitan menuju ke rumah temannya. Saat di perjalanan, Gabriel memberhentikan mobilnya di pinggir jalan. Dilihat dari wajahnya, dia masih memikirkan untuk menemukan ayahnya. Tak pikir panjang, Gabriel pun menuju ke Meksiko. Dengan mengendarai mobilnya, Gabriel tiba di sebuah perkampungan, tepat di depan rumah sahabatnya Giselle. Bertemulah Gabriel dengan Giselle. Voy a chingar. I'll go see Omen. Pada malam harinya, Gabriel ditemani Giselle menuju rumah ayahnya. Ketika bertemu dengan ayahnya, Gabriel bertanya, mengapa dia meninggalkannya? Why did you leave us? Tak disangka jawaban ayahnya begitu kejam. Dia menjawab bahwa ibunya dan Gabriel tidak ada arti baginya. Jelas jawaban ayahnya membuat Gabriel sangat terpukul.
Gabriel pun keluar dan hendak pulang, namun Giselle menahannya karena sudah larut malam dan mengajaknya ke suatu tempat untuk menenangkan pikirannya. Akhirnya mereka memasuki klub malam. Film akan beralih pada kakak beradik bernama Hugo dan Victor. Dua saudara ini merupakan mafia narkoba dan menjalankan bisnis human trafficking atau biasa disebut penjualan manusia. Mereka sedang berbincang mengenai bisnisnya bersama koleganya. Scene selanjutnya, John diberitahu oleh Maria bahwa Gabriel ada di Meksiko. Informasi itu Maria dapat dari Giselle yang memberitahukan bahwa Gabriel tidak kembali setelah menemui ayahnya. Segera John mengendarai mobilnya untuk menuju ke Meksiko. Sesampainya di Meksiko, dia langsung menuju rumah ayah Gabriel. Namun John tidak menemukan jawaban apapun karena ayahnya tidak mengetahui keberadaan Gabriel setelah menemuinya. Selanjutnya John mendatangi Giselle untuk menanyakan apa yang terjadi. Saat mengobrol dengan Giselle mengungkapkan bahwa dia tidak tahu menau dan tidak lagi bertemu dengannya setelah mabuk di klub malam. John yang sangat teliti menemukan gelang Gabriel digunakan oleh Giselle dan beranggapan bahwa Giselle telah menjual Gabriel. Mereka menuju klub malam mencari pria yang terakhir bertemu dengan Gabriel. The diamond on the cup. John dengan jelas melihat pria itu atas informasi yang diberikan oleh Giselle. Saat di klub malam, ternyata John sedang diperhatikan oleh seorang jurnalis senior yang berfokus terhadap kejahatan yang dilakukan oleh Victor dan Hugo. John pun mulai melancarkan aksinya, bersamaan dengan menggagalkan aksi mantap-mantap pria itu dengan seorang wanita. Dengan brutalnya John menanyakan di mana keberadaan Gabriel melalui foto yang dia tunjukkan kepada pria itu. Pria itu mengendarai mobilnya bersama John akan menunjukkan keberadaan Gabriel. Setelah mengetahui tempat di mana Gabriel disekap, kemudian dia menuju markas Hugo dan Victor. Pemantauan John diketahui oleh salah satu anak buah Victor, hingga membuatnya terpojok. Karena mengetahui bahwa John datang untuk mencari Gabriel, mereka pun mengeroyok John tanpa ampun. Untungnya John tidak sampai dibunuh. Untungnya lagi wanita jurnalis yang mengikutinya membawanya untuk memberikan perawatan. Kedatangan John tentunya membuat mereka memberikan perhatian lebih terhadap Gabriel di antara wanita-wanita lainnya. Gabriel diperkosa berkali-kali, disuntikkan narkoba lah, pokoknya miris banget sih. Kembali pada John yang sudah membaik dan sebelumnya mendapatkan perawatan dari jurnalis wanita yang bernama Sherman Delgado. Dari informasi yang diberikan oleh Delgado, Hugo dan Victor merupakan mafia di daerah itu. Mereka biasa menculik dan memperdagangkan wanita. Hal serupa juga terjadi pada adik Delgado dan menemukan adiknya sudah tewas 3 tahun lalu akibat overdosis. Karena kematian adiknya, Delgado menguatkan tekadnya untuk mengungkap kejahatan yang dilakukan oleh Victor dan Hugo. Akan tetapi penegak hukum di sana sama sekali tidak menggubris laporan atas kematian adiknya. Ya biasalah polisi Meksiko kalau udah kena uang suap-suap mungkin ya. John kemudian menuju tempat mereka menyekap Gabriel. Dengan beringasnya, John menghajar semua pasukan Hugo dan Victor di dalam tempat itu tanpa ampun. Kemudian dia menemukan Gabriel yang sudah tidak sadarkan diri
karena dosis narkoba yang sangat tinggi, serta tubuhnya penuh luka lebam penyiksaan. Segera John membawa pergi, namun saat perjalanan pulang, Gabriel sudah tidak bernafas lagi. Tentu kematian Gabriel membuat John dan neneknya sangat sedih mendalam. Karena kematian Gabriel, John meminta Maria untuk tinggal bersama saudara lainnya sementara waktu. Sedangkan John akan balas dendam terhadap Victor dan Hugo. John menuju kembali ke Meksiko. Kali ini dia menemui Delgado terlebih dahulu untuk mendapatkan informasi tempat tinggal Victor. I want that car. I want revenge. Dengan latar belakangnya sebagai veteran militer, John membunuh satu persatu penjaga di rumah Victor dengan sangat senyap, hingga akhirnya dia berhasil masuk ke dalam kamar Victor. Keesokan paginya, Hugo mendatangi rumah Victor. Di rumah Victor sudah ramai didatangi oleh media yang meliput penjagaan dari polisi hingga penjaga pribadinya. Hugo terkejut menemukan tubuh Victor tanpa kepala dan pesan yang ditinggalkan oleh John dengan foto Gabriel menempel di tubuh Victor. Hugo bersama timnya menyiapkan untuk melakukan aksi balas dendam juga atas kematian saudaranya. Beralih pada John yang sudah siap menyambut kemungkinan kedatangan dari Hugo. Sebelumnya John sudah mempersiapkan segala persenjataannya, terowongan rahasianya, dan jebakan-jebakan untuk disuguhkan pada nantinya. Hugo bersama pasukannya datang ke tempat John. Mereka tidak tahu siapa yang mereka hadapi sebenarnya. Dari scene ini kita akan diperlihatkan aksi John yang sangat epik membunuh semua pasukan-pasukan Hugo dan memanfaatkan terowongan rahasianya. Banyak pasukan Hugo terbunuh oleh kebrutalan John, hingga akhirnya tersisa Hugo. But I wanted you left. Dengan panahnya, John berhasil membuat Hugo tidak bergerak karena anak panah yang menancap di tubuhnya. Lalu John menghampiri Hugo dengan wajah penuh amarah. Dengan pisaunya, dia menusuk tubuh Hugo dan mengambil jantungnya. Asli, ini sadis banget. Begitulah akhir film Rambo The Last Blood. Film pun tamat. Bagaimana menurut kalian? Silahkan komen. Kalau kalian punya saran aku bakal bahas film apa lagi, silahkan komen ya. Terima kasih buat yang sudah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See ya.